Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zatil Jauza dengan NIM 1012010069 dari kelas SORP MG6A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS saya. Oke, baik, sebelum saya menjelaskan jawaban saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1, untuk soal A, yaitu soalnya supply chain mission is to deliver margin to customer in a cost-effective way. Untuk soal nomor 1, jawaban saya adalah benar. Untuk soal yang nomor 2, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. 2. Keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Untuk soal nomor 2, jawaban saya adalah benar. Untuk yang soal nomor 3, fokus supply chain bisa berbeda. Sebagian perusahaan memiliki fokus di proses hulu, sebagian perusahaan memiliki fokus di hilir. Sebagian perusahaan memiliki fokus pada pengadaan dan inventory spare part. Untuk soal nomor 3, jawaban saya adalah benar. Untuk yang soal nomor 4, untuk soal yang tipe B nomor 4, yaitu soalnya ambil satu berita atau artikel, masing-masing mahasiswa ambil judul yang berbeda dari link tersebut. Untuk yang soal nomor 4, saya mengambil judul dari artikel Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik Disahkan. Ini kata SCI. Lalu untuk rangkuman berita atau artikelnya, yaitu rangkumannya ya, Supply Chain Indonesia SCI mengapresiasi pengesahan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain pada 9 Maret 2021 lalu. Pengesahan dilakukan Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Kementerian PPN atau Bappenas, Kemenaker, Kemendikbud, dan Kadin Indonesia. Chairman SCI Setijadi mengatakan peta okupasi tersebut menjadi acuan SCI dalam mengembangkan silabus dan materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM bidang logistik. Selain secara offline, SCI mengadakan program e-training dan e-certification secara online melalui platform Ruang Logistik yang dapat diakses melalui ruanglogistik.id. Program yang diluncurkan pada Juli 2020 itu telah diikuti 539 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk keywordnya ada 3 kata, yaitu SCI, peta okupasi, dan bidang logistik. Lalu termasuk klasifikasi apakah berita tersebut? Berita tersebut termasuk klasifikasi support bisnis. Untuk soal nomor 5, yaitu soalnya salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. A. Sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Untuk soal nomor 5 yang A, yang pertama jawaban saya adalah kualitas dan keandalan. Pihak ketiga mungkin tidak memiliki kontrol yang sama dengan perusahaan terhadap kualitas dan keandalan produk atau layanan yang disediakan. 2. Ketergantungan. Bergantung pada pihak ketiga dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap perubahan atau kegagalan pihak ketiga tersebut. Lalu yang ketiga, kekuatan tawar-menawar. Pihak ketiga dapat memiliki kekuatan untuk menentukan persyaratan kontrak dan harga sehingga perusahaan mungkin kehilangan kekuatan tawar-menawar mereka. Lalu yang keempat, kerahasiaan informasi. Menggunakan pihak ketiga dapat mengakibatkan perluasan akses ke informasi sensitif perusahaan, meningkatkan risiko kebocoran informasi rahasia atau pelanggaran keamanan data. Lalu yang kelima, keberlanjutan. Pihak ketiga dapat mengalami masalah keuangan, operasional, atau hukum yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan operasional perusahaan. Lalu yang keenam, pengendalian dan visibilitas. Mengandalkan pihak ketiga dapat mengurangi tingkat pengendalian dan visibilitas perusahaan terhadap proses yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Lalu yang ketujuh ada reputasi dan merek. Pihak ketiga yang tidak dapat mengelola dengan baik kualitas atau perilaku mereka dapat berpotensi merusak reputasi dan merek perusahaan.
Lalu yang ke-8, kepatuhan hukum dan regulasi. Perusahaan tetap bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dapat dihadapkan pada risiko pelanggaran hukum atau regulasi jika pihak ketiga tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Untuk nomor 5 yang B soalnya yaitu berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi resiko-resiko tersebut, masing-masing 2 resiko hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Untuk soal yang nomor 5B, jawaban saya yang pertama, dari resiko kualitas dan keandalan, yaitu inisiatifnya caranya membuat kontrak yang jelas yang mengatur standar kualitas dan keandalan yang diharapkan dari pihak ketiga. Lalu melakukan audit reguler atau inspeksi untuk memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi standar yang telah disepakati. Lalu yang kedua, dari ketergantungan, yaitu yang pertama, mempertimbangkan diversifikasi pihak ketiga dengan bekerja sama dengan beberapa pemasok atau mitra untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pihak ketiga. Lalu membangun rencana darurat yang mempertimbangkan kemungkinan kegagalan pihak ketiga dan menjalin hubungan dengan alternatif jika diperlukan. Lalu yang ketiga, kekuatan tawar-menawar. Yang pertama, membuat kontrak dengan klarifikasi yang jelas mengenai harga, kualitas, dan persyaratan lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kekuatan tawar-menawar yang memadai. Lalu memberdayakan tim negosiasi yang ahli untuk menegosiasikan kontrak dengan pihak ketiga guna memperoleh syarat dan harga yang menguntungkan. Lalu yang keempat, kerahasiaan informasi. Yang pertama, menyusun perjanjian kerahasiaan NDA yang ketat untuk melindungi informasi rahasia perusahaan. Lalu melakukan audit keamanan data dan menerapkan pengamanan teknologi yang tepat untuk meminimalkan risiko kebocoran informasi. Lalu yang kelima, keberlanjutan. Melakukan audit keuangan dan operasional secara periodik untuk memantau keberlanjutan pihak ketiga, lalu mempertahankan rencana kontinuitas bisnis dengan alternatif pemasok atau mitra jika pihak ketiga menghadapi masalah keberlanjutan. Lalu yang keenam, pengendalian dan visibilitas, memantau dan memberikan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas pihak ketiga dan memiliki sistem informasi dan teknologi yang memungkinkan untuk memantau, melacak, dan mengelola rantai pasokan dengan lebih baik. Lalu yang ketujuh, reputasi dan merek, yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap reputasi dan merek pihak ketiga sebelum bekerja sama dan membuat kontrak yang mencakup ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan jika pihak ketiga tidak sesuai dengan standar etika atau perilaku yang diharapkan. Lalu yang kedelapan, kepatuhan hukum dan regulasi, memastikan bahwa kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga mencakup persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dan melakukan pemantauan dan audit kepatuhan secara teratur untuk memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk soal yang nomor 6, yaitu soalnya dalam IT framework rantai pasokan berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Untuk soal yang nomor 6A, berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Untuk soal yang nomor 6A, jawaban saya yang pertama yaitu CRM atau Customer Relationship Management adalah pendekatan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Proses dalam CRM meliputi identifikasi pelanggan, pemasaran dan promosi yang ditargetkan, penjualan, pelayanan pelanggan, dan pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu ada ISCM yaitu Integrated Supply Chain Management, berkaitan dengan integrasi dan koordinasi aktivitas dalam rantai pasok untuk mencapai kinerja yang optimal. Proses dalam ISCM mencakup perencanaan dan koordinasi permintaan dan pasokan, pengelolaan persediaan, pengangkutan dan logistik, serta kolaborasi dengan mitra dalam rantai pasok. Lalu ada SRM yaitu Supplier Relationship Management, melibatkan pengelolaan hubungan dengan pemasok. Proses dalam SRM termasuk identifikasi dan pemilihan pemasok yang sesuai, negosiasi kontrak, pengelolaan kinerja,
pemasok dan kolaborasi dalam inovasi produk dan pengembangan rantai pasok. Lalu ada TMF, yaitu Transportation Management Framework, berkaitan dengan pengelolaan aktivitas transportasi dalam rantai pasok. Proses dalam TMF mencakup perencanaan rute dan jadwal pengiriman, pemilihan mode transportasi, pengaturan dan pelacakan pengiriman, pengelolaan dokumen dan bea cukai, serta pemantauan kinerja transportasi. Lalu untuk 6 yang B soalnya yaitu berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro rantai pasok tersebut dan TMF. Untuk soal yang nomor 6B, jawaban saya yaitu unsur makro rantai pasok seperti pengadaan dari pemasok, manajemen persediaan dan transportasi barang memiliki hubungan yang erat dengan TMF. TMF tidak hanya menjadi bagian dari proses dalam rantai pasok, tetapi juga mempengaruhi efisiensi dan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Untuk soal nomor 7, yaitu soalnya SO dan RP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar Rp59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah yang untuk nomor 7 yang A, menghitung EOQ. Untuk yang nomor 7, jawaban saya yaitu untuk menghitung EOQ, Economic Order Quantity, dapat menggunakan rumus EOQ sama dengan akar buka kurung C2 DS tutup kurung per H tutup kurung, di mana D sama dengan permintaan tahunan sama dengan 1.400.000 unit, S biaya pemesanan yaitu 3 juta, dan H biaya simpan yaitu 5% dari harga semen, sama dengan 0,05 dikali 59.000 sama dengan 2.900.2.950. Untuk yang soal 7 yang A, jawaban saya itu yang pertama menghitung EOQ. EOQ sama dengan akar buka kurung 2 dikali 1.400.000 dikali 3 juta tutup kurung dibagi 2 juta dibagi 2.950 sama dengan akar 8.400.000 rupiah dibagi 2.950 sama dengan akar buka kurung 2.847.457,627,11 tutup kurung sama dengan 53,391,76. Hasilnya yaitu 53.392. Jadi EOQ adalah 53.392 unit. Untuk soal yang 7B, hitung frekuensi pesanan SO dan RP. Untuk 7 yang B, jawaban saya yaitu menghitung frekuensi pesanan SO dan RP sama dengan frekuensi pesanan SO dan RP dapat dihitung dengan rumus frekuensi pesanan sama dengan D per EOQ tutup kurung sama dengan 1.400.000 per 53.392 sama dengan 26,243 sama dengan 26. Jadi frekuensi pesanan SO dan RP adalah 26 kali dalam setahun. Sekian penjelasan jawaban UAS SO RP dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.